Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini saya akan membuat sedikit tata cara terkait HTML dasar-dasarnya. Yang pertama, kita akan membuat di sini di tugas ini kita coba hapus dulu, kita ulang. Di tugas kita tambahkan seperti ini, kita tulis index.html, terus kita enter. Nah, lalu dia akan muncul di tab seperti ini. Caranya adalah biar otomatis kita klik shift, tanda seru, enter. Nah, maka dia akan otomatis terbuat struktur bagian HTML-nya. Yang pertama, itu ada dokumen. Di dokumen ini kita ganti dengan apa ya? Kita heading dan paragraf. Kita ganti judulnya menjadi heading dan paragraf. Buat terus itu di head, di bagian title, di bodinya kita akan buat H1. H1 itu adalah heading. Jadi guys, di sini kita akan menulis heading. Heading itu ada 1 sampai 6. 1 itu heading yang paling besar, atau heading itu semacam tulisan yang paling besar, sedangkan 6 itu yang paling kecil. Kita mulai coba H1, misalnya kita tulis di sini welcome. Nah, kita open, kita buka filenya, open with live server. Ada dia muncul welcome seperti ini. Ya. Terus selanjutnya kita mau coba ngasih perbedaan. Kita ganti ini jadi H2. Nah, apa beda H1 dan H2? Ya ukuran, cuman di ukurannya ya guys. Terus selanjutnya ada misalnya nih, kita buat di sini selanjutnya itu ada yang namanya paragraf. Kita tulis paragraf. Nah, paragraf itu kita enter tadi, terus itu kita pakainya P. Paragraf yang menandakan dia itu paragraf. Paragraf ini misalnya kita tulisnya hi guys, my name is Bobo gitu. Nah, itu dia akan tertulis di sini. Apa bedanya heading dan paragraf? Kalau heading dia tulisannya lebih ke untuk judul, kalau paragraf ya buat teks isi dari judul tersebut. Selanjutnya kita mau nyoba ada yang namanya I. Buat miringin kata. Ini fungsinya adalah buat miringin kata. Kita coba di sini. Itu kita masukin di I. Nah, kita lihat di ininya katanya jadi miring. Selanjutnya guys, ada yang namanya bold. Kita buat kalimat baru, P lagi, itu kita bold, terus kalimatnya misalnya saya makan. Nah, itu dia otomatis akan tertulis di sini tulisan saya makan, tapi dia apa ya? Saya makan di bold. Tulisannya lebih tebal daripada yang si hi guys ini. Selanjutnya itu saya akan jelaskan di sini mengenai BR. Jadi BR itu apa sih? Kita buat dulu, terus kita buat kalimat misalnya I want to go. Terus di sini kita tambahin BR. BR itu fungsinya break underline. Jadi
dia itu membuat spasi, misalnya I want to go school gitu, school. Nah, BR ini dia berfungsi menulis kata di bawahnya. Apa bedanya kalau kita nulis manual? Itu bedanya dengan nulis satu-satu adalah jarak. Kalau kita pakai BR ini jarak antara satu sama lain dari atas ke bawah itu nggak terlalu jauh. Jadi seperti itu. Terus ada juga yang namanya kita coba di sini pakai ada yang namanya U. U itu underline. Jadi misalnya welcome nih, welcome. Terus kita tag di sini. Nah, dia akan ada barisnya. Gimana sih biar karena ini judul dia kita ketengahin tuh gimana? Di sini kita pakai align, kita pakai style, terus kita pakai text align, terus itu center aja. Nanti dengan otomatis dia akan ke tengah seperti ini karena dia kan judul tadi ya ceritanya. Eh seperti itu. Terus selanjutnya itu kita masuk ke list kedua. Pelajaran kedua adalah ada list HTML. Jadi kita buat dulu kayak tadi, shift tanda seru, terus dia otomatis terbuat. Kita buat di sini list HTML. Nah, kita buat itu aja di sini list HTML lagi. Sini kita akan belajar ada yang namanya unordered sama order dan unordered. Terus di sini kita bakal buat kalimat dulu, misalnya H1 nih. Terus kita buat di sini list makanan. Terus kita ketengahin. Pakai apa tadi? Pakai style. Kita style dulu, style. Terus kita ketengahin pakai text align center. Lalu ini list makanan, gitu kan? Terus kita buka, open with live server. Nah, dia otomatis akan di sini. Terus kita mau buat yang namanya kan list ya. Itu kita pakainya ada yang pertama namanya unorder. Jadi itu UL, kita ketik UL. Terus kita pakaiin LI. LI itu fungsinya apa? Fungsinya biar dia tuh ada simbol nantinya. Kita coba di sini misalnya nasi goreng. Nah, terus selanjutnya itu kita coba lagi ada namanya pecel lele. Nah, itu kita lihat di ininya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. List makanan ada nasi goreng, ada pecel lele, seperti itu. Yang selanjutnya kita coba buat kita buat dulu judul di sini. H3, kita pakai H3 aja. Misalnya minuman, karena tadi sudah makanan, sekarang minuman. Di sini kita bakal pakainya OL. OL itu order list. Kalau ini unorder list yang pertama tadi, yang ini order list itu kita pakai OL. Itu banyak OL. Terus pakai LI. Terus habis itu kita masukin nih jus. Terus di kalimat selanjutnya ada es campur. Terus di kalimat selanjutnya ada kita buat di sini misalnya sirup. Nah, dia itu berbeda dengan si unordered list tadi. Kalau yang tadi itu berbentuk simbol, kalau ini berbentuk urutan huruf.
urutan angka. Nah, misalnya minuman, terus ya ada 1, 2, 3 seperti itu, guys. Ini kita coba kita tambahin ini biar dia nah, kan jadi seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya apa ya? Description list. Jadi kita pakai di sini DL, terus di dalam DL ini kita pakaiin DT. Ada yang namanya DT. DT itu untuk apa ya? Judul, bukan judul sih, lebih ke kayak ya judul tapi yang di dalam paragraf gitu loh. Misalnya di sini kita buat ayam geprek. Ayam geprek, terus kita balut judulnya tadi, kita tulis deskripsi ayam geprek itu pakai yang namanya DD. Nah, DD ini saya kita tulis ayam geprek tadi eh, sebuah makanan yang berunsur ayam, misalnya gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi fungsinya DL tadi, fungsinya DT tadi itu buat judul dia di sini dan fungsinya DD itu dia gini, dia di bawahnya jadi kalimat penjelas lah ibaratnya. Terus apa fungsi DL ini? DL ini itu buat secara otomatis, misalnya kita buat kalimat lagi nih, DT itu es cendol gitu, es cendol. Terus bawahnya kita tulis keterangannya pakai DD. DD kita tulis minuman. Nah, secara otomatis di sini dia akan fungsi DL tadi dia akan membentuk sebuah judul, sebuah deskripsi. Jadi itu fungsi dari DT. Oke guys, kita buat lagi folder selanjutnya. Itu ada yang namanya kita kasih nama di sini link.html. Jadi kita tadi save, terus kita buat aja di dokumennya ini link HTML. Nah, oke guys, jadi di sini kita bakal mencoba memasukkan ke dalam apa namanya live server itu sebuah link yang dimana kalau dibuka itu linknya bisa nyambung ke web lain. Kita coba ya. Misalnya di sini kita pakaiin H1 dulu. Terus kita styling dikit. Kita style dikit gitu. Kita style. Saya di sini kita pakaiin warna. Warna misalnya warna ungu. Terus habis itu kita tulis di sininya belajar link. Buka di itunya open live with live server. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya itu kita bakal apa ya? Kita bakal langsung masuk buat linknya tadi. Yang pertama itu ada yang namanya absolute link. Absolute link itu seperti ini contohnya. Kita buka lagi tadi absolute link, terus di sini kita pakaiin list biar dia nanti tertata rapi linknya. Terus kita pakaiin nanti dia muncul langsung seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ke Pinterest. Kita ke Pinterest. Kita ke Pinterest dulu. Di Pinterest. Lalu bisa kita pilih gambar ini. Nah, itu kita tinggal copy aja
di sini tuh linknya kita copy, terus kita masukkan ke dalam ref ini. Kita masukkan, lalu udah deh kita open link with live server. Kita open with live server. Kita namain di sini. Oh, lupa. Kita namain misalnya di sini open here. Nah, kita open sini, kita klik. Nah, ketika kita klik, dia akan langsung muncul ke Pinterest gambar yang kita masukkan tadi. Selanjutnya ada yang namanya, kita buat lagi seperti tadi. Misal nih, kita ke Pinterest dulu. Jangan ini. Misal ini buku. Nah, itu kita open image in new tab dulu. Kita masuk ke tab barunya. Kita copy kodenya. Terus habis itu kita masuk lagi ke sini. Kita buat lagi listnya di sini. Buat kayak tadi. Terus kita masukkan CTRL. Kita masukkan link yang tadi. Kita masukkan judul. Open new tab. Nah, jadi ini kenapa kita tadi nggak langsung copy link dari atas, itu supaya kita opennya, kita bukanya nanti di tab baru, misal seperti ini. Nah, kalau ini kan kita klik, masih di tab yang sama kan, dia mengubah jadi, itu aja, mengubah jadi, apa namanya, Pinterest. Nah, kalau misalnya kita klik open new tab, dia akan muncul tab baru. Dia akan muncul tab baru di sini. Bentar, open new tab. Dia akan muncul tab baru di sini. Oh, bentar. Dia akan langsung muncul memfokuskan di sini. Lupa. Bentar. Itu kita harus tambahin di samping sininya itu ada yang namanya target. Blank, udah deh. Nanti kita buka lagi ininya, open new tab. Nah, dia akan kebuka tab baru di sini. Karena tab lama tadi tinggal kita itu perbedaannya ya. Selanjutnya ada yang namanya kita buat dulu lagi di sini. Kita buat baru. Open new tab. Ini namanya A2, misalnya kita buat judulnya A2. Terus di dalam terus kita yang kedua ada namanya relatif tab. Nah, ini kita style dulu biar cakep dikit. Itu pakainya color, terus saya coba warna biru di sini. Lalu selanjutnya itu kita klik pakai OL biar dia biar dia cakep aja gitu tampilannya berurutan. Nah, di OL ini kita bakal klik list. Nah, kita bakal buat yang namanya tab di dalam tab. Jadi kita masukkan di sini seperti tadi. Terus kita masukkan. Nah, ini fungsinya adalah cuman dia khusus di tab yang ada di VS Code kita. Tadi saya masukkan di sini yang namanya list HTML. Terus kita buat di sini materi list.
Lalu kita masuk lagi ke sini. Kita masuk lagi ke sini. Materi list. Nah, jadi ketika kita klik di sini, kita akan langsung masuk ke tab. Kita akan langsung masuk ke tab list HTML yang pertama tadi. Lalu kita keluar materi list. Oke. Lanjut itu kita akan coba di sini. Kalau tadi kita masuknya dari web, jadi misalnya kita share link, jadi ini kan udah web nih. Kita masuk lagi ke link web yang baru. Kalau ini kita coba dari gambar kita pribadi. Misalnya di sini, awalnya di sini saya ketik image, terus masukkan dulu gambar yang mau gambar yang mau kita masukkan. Kita masukkan dulu ke sini gambarnya. Nah, udah masuk ya. Terus kita balik lagi ke link HTML-nya. Terus di sini kita masukin aja. Kita garis miring masukin. Terus nanti di sini kita kasih misalnya gambar 1. Gambar 1. Nah, itu kita kasih width-nya. Width itu ukuran. Ukurannya itu kita kasih 10%. Width-nya tadi kita kasih 10%. 10%. Nah, dia akan muncul di tab jadi seperti ini, 10%. Ini yang dari image kita sendiri. Bisa nggak dari Pinterest? Bisa. Jadi kita tidak salin link, tapi kita juga nggak perlu buat download gitu. Kita coba lagi image, terus di sini kita masuk ke Pinterest, terus sini misalnya kita cari gambar bunga. Kita open image in new tab. Terus di sini kita copy aja linknya langsung ya guys. Kita copy linknya. Kita copy. Terus kita masukkan ke dalam VS Code kita. Kita masukkan di sini. Kita namain di sini bunga. Nah, dia akan langsung oh, kita lupa itu. Kita masukin width-nya dulu. Misalnya width-nya itu 10%. Nah, udah kita buka, jadilah dia seperti ini ya. Itu kita nggak perlu gambar dari kita sendiri, tapi juga nggak perlu kayak upload link ke link lain. Jadi kita pakainya cara yang tadi. Jadi gitu guys. Oke guys, kita bakal buat sekarang tampilan. Kan ini misalnya heading dan paragrafnya ini biasa aja nih. Kita bakal buat dia jadi ada gambar yang seperti ini. Kita buat di caranya di sini kita masuk ke indeks HTML yang dimana kita namanya link dan paragraf. Terus di bawah title atau di head-nya tadi itu kita klik link. Terus
style style sheet-nya kita ganti jadi icon. Kita ganti jadi icon. Terus kita kita tambahin di sini ada yang namanya type. Kita tambahin type, itu kita klik di sini image garis miring x dot x icon. Nah, itu kita masukin aja mau gambarnya gambar apa gitu. Tapi sebelumnya kita masukin dulu gambarnya itu gambar ini misalnya, gambar yang ini. Nah, kita udah masukin ya guys, balik lagi ke indeks HTML-nya. Kita garis miring aja nanti ada keluar gambar. Nah, nanti yang tadinya tampilan web kita biasa aja, sekarang tampilan web kita jadi bergambar seperti ini. Oke guys, mungkin itu aja dari aku. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Belum.